Iya, khawatir banget ya. Tuh kadang kalau malam aja khawatiran ada sih ya. Oh ya, tentu sangat khawatir banget. Saya sering naik kendaraan umum kayak KRL gini tuh udah yang paling worried banget gitu. Kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan copet cukup beralasan. Lantaran meski kasusnya tak banyak terungkap, kejahatan jalanan ini kerap makan korban. Para pencopet muncul tak terduga di mana saja, mengambil barang berharga kita. Minimnya bukti dinilai menjadi sebab pencopet tak mudah ditangkap. Jadi mereka tuh selalu melakukan aksi itu dengan short time ya. Jadi memperhitungkan waktu untuk bisa dilakukan secara cepat. Memang sifat dari kejahatan jalanan itu harus dilakukan secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi mereka akan memperhitungkan tuh kemungkinan untuk kabur dari korban gitu ya, untuk tidak ditangkap polisi. Biasanya mereka sudah memprofiling itu. Kejahatan copet seakan tak ada habisnya. Beberapa hal jadi sebab kenapa copet terus ada dan tak mudah diberantas. Pencopetan ini adalah urban subculture ya. Jadi ada budaya, subbudaya di perkotaan yang membuat sebetulnya perilaku pencopet atau kelompok-kelompok pencopet ini ya tetap ada di perkotaan. Agar tak jadi korban copet, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, gunakan tas yang tertutup resleting, bawa tas di depan, dan lindungi dengan kedua tangan. Pastikan jangan membawa dompet di kantong, dan jangan sering mengeluarkan handphone di tempat umum. Intinya, saat berada di tempat umum, jangan mengundang perhatian pelaku kejahatan. Pelaku pencopetan kita sebutnya equity fast cash ya Mbak. Fast cash itu adalah bagaimana pelaku pencopet ini pingin dapat uang cepat, memang mudah dikonsil. Konsil itu mudah disembunyikan. Ya apakah laptop, apakah handphone, apakah dompet gitu. Itu kan sesuatu yang gampang kita sembunyikan ya. Kita curi, kita copet dan kita langsung kabur gitu. Nah oleh sebab itu memang korban harus paham betul ya gitu akan benda-benda gitu yang kira-kira bisa menjadi incaran pencopet di jalanan. Saya kasih tipsnya ya, supaya nggak kecopetan di mobil, busway atau di mana sih, di mall, di acara-acara, jangan pernah ngasih kesempatan sama copet. Nah, misalkan nih, jangan taruh barang-barang, sumpama kita bawa tas ransel ya kan, itu kan mungkin kita taruh di depan, ya kan, jangan di belakang, taruh ke depan, gendong. Dikekep gitu ya Bang? Iya. Ya? Selain itu, masyarakat juga mesti sadar dan meningkatkan kewaspadaan saat berada di ruang publik. Pasalnya, pencopet akan mengincar pusat-pusat keramaian. Tanpa kita sadari, mereka membaurkan diri dengan masyarakat. Lalu, dengan mudah mengambil barang berharga milik kita. Pertama adalah terminal, ya. Yang kedua misalkan pasar, ya. Kemudian yang ketiga misalkan jembatan penyeberangan. Yang keempat misalkan area pejalan kaki, ya, gitu ya, yang menuju pada area-area atau lokasi-lokasi ekonomi, gitu ya, atau lokasi-lokasi bisnis, gitu, yang memang biasanya crowded ya, Mbak, atau biasanya sangat padat. Apalagi kalau ruang publik itu juga tidak dijaga atau tidak memiliki tingkat penjagaan yang cukup baik. Meski tak mudah, pihak berwenang mesti bekerja sama meningkatkan keamanan dan berupaya keras memberantas pencopetan. Peran nyata masyarakat juga diperlukan dengan selalu waspada terhadap segala bentuk kejahatan jalanan. Jangan meletakkan barang berharga sembarangan, karena kejahatan bisa muncul karena ada niat dan kesempatan. Ini salah satu faktor yang bisa mereduksi tingkat kejahatan itu adalah tingkat penjagaan, dan itu akan mempengaruhi crime rate ya, tingkat angka kejahatan di suatu tempat. Jadi penjagaan pada misalkan hari-hari tertentu ya, hari-hari besar gitu, atau situasi-situasi yang kiranya akan rawan kejahatan, misalkan ya pada saat lebaran dan lain sebagainya. Tapi juga ada sifat penjagaan yang seharusnya secara rutin dilakukan. Kalau sederhananya misalkan patroli, tapi juga komunitas dan warga juga harus sadar gitu bahwa pengamanan itu memang tugas kita bersama. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang untuk kami bantu publikasikan di program Target Kompas TV
setiap hari Rabu jam 10:30 malam. Kami akan menayangkan setiap informasi orang hilang hanya jika disertai surat keterangan hilang dari kepolisian. Silakan mengirimkan laporan Anda ke email target@kompas.tv.